Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nafriza, NIM 22002213. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan buku yang sudah saya buat mengenai manajemen berbasis sekolah. 4, 7 poin. Yang pertama itu New Pattern Manajemen Pendidikan. Pattern manajemen pendidikan ini terdapat perubahan dalam melakukan pengelolaan pendidikan. Hal ini terjadi karena model manajemen pendidikan nasional yang sebelumnya cenderung lebih terpusat kurang aktif. Pemberlakuan otonomi daerah mendorong terjadinya pergeseran dari sistem lama menuju sistem manajemen pendidikan yang baru dan lebih modern. Bercirikan desentralisasi dan demokrasi. Pemerintah menerapkan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua ada tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Menurut Mulyasa tahun 2006, tujuan dari manajemen berbasis sekolah ini yang pertama efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini dicapai dengan memberikan kebebasan lebih besar dalam mengelola sumber daya yang tersedia, mendorong keterlibatan masyarakat, serta memberdayakan jalur birokrasi yang sudah dibuat dan yang sudah tersedia. Yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan, di mana diantaranya dengan melibatkan orang tua secara aktif untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kelas dan sekolah, serta mendorong peningkatan kompetensi profesional guru dan kepala sekolah. Yang ketiga ada pemerataan pendidikan dapat diraih dengan meningkatkan peran serta masyarakat sehingga pemerintah bisa lebih fokus pada kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan perhatian lebih. Selanjutnya itu manfaat dari manajemen berbasis sekolah yang disebutkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2000, di mana yang pertama itu penguasaan terhadap kondisi internal. Sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kekuatan, kelemahan, dan peluang yang ada di sekolah mereka sendiri. Yang kedua, yaitu pengetahuan akan kebutuhan sekolah. Sekolah harus mengetahui apa saja yang kurang di sistem pendidikannya. Yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap kualitas pendidikan. Sekolah harus memikul tanggung jawab atas mutu pendidikan yang diberikan oleh pemerintah ke orang tua dan masyarakat. Oleh sebab itu, sekolah akan berusaha memaksimalkan untuk mencapai dan memberikan tanggung jawab yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan. Itu poin MBS atau manajemen berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di sini sering kali dipertanyakan keterkaitannya dengan penetapan manajemen berbasis sekolah. Sejumlah peneliti menunjukkan bahwa MBS tidak otomatis meningkatkan mutu pendidikan, terutama jika diterapkan secara terbatas. Untuk memahami hubungan ini, perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep mutu yang sering kali bervariasi. Secara umum, mutu sendiri ini merupakan keunggulan suatu produk atau layanan yang bisa dirasakan walaupun bersifat abstrak. Upaya dalam peningkatan mutu ini idealnya dilakukan secara seimbang, mulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip MBS atau manajemen berbasis sekolah. Prinsip MBS ini mencakup otonomi, fleksibilitas, dan partisipasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Otonomi berarti sekolah harus memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri secara mandiri sesuai aturan yang berlaku. Lalu fleksibilitas, memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya secara efisien dan berdaya guna. Karakteristik manajemen berbasis sekolah ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu, sekolah memiliki misi yang menjadi pedoman bersama dan membentuk budaya serta komitmen sekolah. Yang kedua, kegiatan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Yang ketiga, terdapat perubahan strategi manajemen termasuk gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Yang keempat, sekolah diberikan kewenangan mengelola sumber daya secara mandiri. Selanjutnya itu fungsi-fungsi manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, mengelola informasi, serta memberikan penghargaan. MBS ini juga membutuhkan panduan instruksional, kepemimpinan yang solid, dan dukungan sumber daya. Fungsi manajemen sekolah meliputi aspek mengajar, perencanaan, kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, layanan siswa, hubungan dengan masyarakat, dan iklim sekolah. Dari penjelasan yang sudah saya berikan dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah mendorong desentralisasi pendidikan melalui MBS yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan akuntabilitas serta partisipasi luas. Secara praktis, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, masyarakat yang dijalankan secara profesional.